التائهين رياض في حماها رواه العاشقين. باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. Bab istihbab qiyam Ramadan utawi iki iku bab nerangaken sunahane qiyam Ramadan. Wa huwa lan utawi qiyam Ramadan iku at-tarawihu, salat tarawih. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah, man utawi sapane wong iku qama nguripaken sapa man Ramadhana ing Ramadan, imanan krana iman, wahtisaban lan krana nuprih ganjaran, ghufira mongko den sepura lahu kanggo apa ma barang taqaddama kang wis lewat, apa ma min dzambihi saking dosane man, muttafaqun alaihi. Wa anhu lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala wasdawuh sapa Abu Hurairah, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuraghibu gawe demen sapa Rasulullah fi qiyami Ramadan ing dalem qiyam Ramadan, min ghairi ayyamurahum saking tanpa yen to perintah sapa Kanjeng Nabi ing para sahabat, fihi ing dalem qiyam Ramadan bi'azimatin kelawan majibaken atau kelawan wajib. Fayaqulu nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku qama nguripaken sapa man Ramadhana ing Ramadan, imanan krana iman, wahtisaban lan krana amrih ganjaran, ghufira mongko den sepura lahu keteman apa ma barang taqaddama kang wis lewat apa ma min dzambihi saking dosane man. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari bab ini menjelaskan tentang kesunahan qiyam Ramadan wa huwa tarawih. Qiyam Ramadan artinya menghidupkan malam Ramadan. Itu secara umum ya. Secara umum qiyam Ramadan itu menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Jadi qiyam Ramadan tidak hanya salat, tetapi qiyam Ramadan itu menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Baik itu dengan salat-salat sunnah seperti salat tarawih, salat qiyam Ramadan, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir dan seterusnya. Itu namanya qiyam Ramadan. Nah, tapi di sini yang dikehendaki adalah menghidupkan Ramadan dengan salat tarawih
Nah, sholatul tarawih itu sendiri adalah sholat malam yang dilakukan di malam Ramadan, yang hitungan rakaatnya itu 20 rakaat. Itu yang disebut dengan sholatul tarawih. Saya ulangi lagi, sholatul tarawih adalah sholat malam atau sholatul lail yang dilakukan di malam Ramadan, yang jumlah rakaatnya itu 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 rakaat, maka tidak disebut sholatul tarawih. Seperti yang dilakukan orang 8 rakaat, itu bukan sholatul tarawih, tetapi itu namanya sholat qiyamul Ramadan. Kalau sholat qiyamul Ramadan, maka seperti sholatul lail pada umumnya, minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak dibatasi, bisa 2 atau 4 atau 6, masna yang kemarin kita sebut sholatul lail masna. Itu kalau qiyamul Ramadan bisa sampai mungkin 40 rakaat dan seterusnya. Nah, tapi kalau tarawih, maka hitungan rakaatnya adalah 20 rakaat. Kalau ahlu Makkah ketika itu, mereka sholatul tarawih di Masjidil Haram itu sebanyak 20 rakaat. Kemudian ditambah witir 3 rakaat. Sedangkan penduduk Madinah itu sampai 36 rakaat. Nah, kenapa? Karena di Makkah ada tawaf, di Madinah tidak. Jadi kalau di Makkah disebut tarawih itu kan, tarawih itu jamak dari tarwihah, yang artinya istirahat. Kenapa dikatakan sholat tarawih? Karena setiap 4 rakaat itu ada istirahatnya. Setiap 4 rakaat itu istirahat, setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat. Kenapa kok istirahat? Karena sholatnya itu lama. Jadi dulu itu kalau sholatul tarawih itu sholatnya itu lama, berdirinya lama, meskipun 4 rakaat tapi membutuhkan waktu yang lama sehingga capek, butuh istirahat. Tapi istirahatnya penduduk Makkah itu enggak kemudian kayak kita istirahat duduk-duduk santai minum-minum, enggak. Istirahatnya, waktu istirahat 4 rakaat, setelah 4 rakaat itu mereka melakukan tawaf. Padahal tawaf ya lebih berat dari sholat, karena tawaf kan dia mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jadi mereka tawaf, istirahatnya itu dipakai tawaf. Setelah tawaf lanjut 4 rakaat lagi, terus tawaf lagi, setelah tawaf lanjut 4 rakaat lagi, dan begitu seterusnya sampai 20 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 20. Berarti berapa salam? 5 salam. Ada 10 salam. 20 bagi 2 ya. 10 salam. Berapa kali istirahatnya? 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Berapa? 4 kali. Ya, berapa? 5 kali atau 4 kali? Nah, kalau 20 dibagi 4 berapa? 5 kali istirahatnya. Karena itu pakai jamak tarawih. Nah, kalau cuman 8 rakaat ya namanya bukan tarawih. Kenapa? Kalau 8 rakaat seandainya setelah 4 rakaat salam, setelah 4 rakaat itu istirahat, maka istirahatnya berapa kali? Cuman 1 kali, 4 rakaat salam,
kemudian 4 rakaat lagi, sudah selesai. Kalau cuma 8 rakaat, makanya tidak disebut tarawih. Kalau satu kali itu ya tarwihah namanya, bukan tarawih. Tarawih itu jamak, minimal berarti istirahatnya 3 kali. Lah kalau cuma 8 rakaat, istirahatnya sekali tok, gimana mau disebut tarawih? Nah, sementara kalau yang 20 rakaat itu istirahatnya 5 kali. Makanya disebut tarawih. Nah, kalau penduduk Madinah, karena di sana ada Ka'bah, sehingga 4 rakaat istirahat, tapi istirahatnya itu digunakan untuk sholat. Jadi istirahat dari tarawih itu dipakai untuk sholat, sehingga jumlahnya menjadi 36 rakaat. Nah, semua jadi setiap 4 rakaat istirahat, tapi pada sholat. Kemudian habis itu sholat lagi 4 rakaat, lanjut tarawih, kemudian sholat lagi, sholat sendiri-sendiri. Sehingga jumlahnya itu menjadi 36 rakaat. Nah, itu karena sholat tarawihnya itu panjang-panjang, berdirinya lama, sehingga butuh istirahah. Tapi istirahahnya ternyata enggak istirahah. Nah, beda dengan kita. Memang 20 rakaat, tapi kilat. Nah, sebagian ada yang super kilat. Nah, tidak sesuai dengan yang dulu, makanya nggak ada istirahatnya pun nggak masalah. Tapi sebagian ada yang istirahat juga, masih 2 rakaat sudah duduk dia. Nah, itu sudah memang himmahnya kita ini, umat Islam zaman sekarang ini sudah jauh menurun dibandingkan dengan dulu. Nah, kalau kita mau sholat sedikit lama ya di Makkah atau di Madinah, atau kalau di Indonesia misalnya kita sholat tarawih di Masjid Ampel misalnya, sholatnya 2 jam 20 rakaat. Nah, mungkin sedikit yang bersedia untuk ikut itu karena apa? Merasa capek, merasa merasa tidak nyaman kalau lama-lama sholat. Itu menunjukkan ibadah bagi sebagian kita itu belum terasa manis. Kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Bagi orang soleh, ibadah itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang manis, sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Sehingga dalam ibadah mereka diperpanjang. Lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya. Bukan malah dipercepat semuanya. Nah. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu tarawih ya. Tarawih itu seperti itu. Nah, hadis yang menjelaskan itu di sini disebutkan 2. Nah, tentu saja lebih dari 2 sebenarnya, tetapi riwayat yang disebutkan di sini ada 2. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun dari sisi lafalnya ini sama ya, hadis yang pertama maupun hadis yang kedua. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, dengan baca Quran dan sebagainya, dengan berbagai macam jenis ibadah, imanan wahtisaban, atas dasar iman, dia melakukan itu karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena dia mengimani pahalanya, bahwa orang yang menghidupkan malam Ramadan, dia akan mendapatkan pahala yang besar karena dia percaya akan adanya pahala tersebut
sehingga dia melakukan sholat, sehingga dia menghidupkan malam Ramadan. Wahtisaban, dan atas dasar mencari pahala, artinya dia melakukannya ikhlas lillahi ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Jadi dasarnya apa? Imanan wahtisaban. Bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Bukan karena juga bukan karena malu kepada tetangganya nggak tarawih. Karena malu sama temannya kalau nggak tarawih biasanya. Bukan itu. Tetapi semata-mata karena dia iman atas pahala sholatut tarawih, dan dia percaya, seseorang terdorong melakukannya karena percaya tentang pahala dari amal ibadah yang dilakukannya. Kita hadir dalam majelis ilmu ini karena kita atas dasar iman, kita percaya bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib dan pahalanya besar. Itulah yang mendorong kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Bukan karena dipaksa, bukan karena malu, bukan karena takut dihukum, enggak. Tapi semata-mata karena percaya tentang pahala hadir dalam majelis ilmu. Misalnya ini kalau kita arahkan ke sini, itu yang mendorong kita, dan atas dasar ikhlas lillahi ta'ala. Maka kalau itu berupa menghidupkan malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa dia yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah as-saghair. Yang pertama apa? As-saghair. Dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Yang kedua, al-muta'alliqah bihaqqillah, yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, maka ya dia harus minta maaf. Syarat taubatnya kan ada tambahan, yaitu istihlal, meminta halal atau meminta maaf. Maka dosa yang diampuni oleh Allah dengan kita menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan macam ibadah yang lainnya, itu adalah dosa yang tidak berkaitan dengan sesama manusia, dan dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Wa anhu, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan. Yuraghib itu artinya membuat para sahabatnya itu senang untuk menghidupkan malam Ramadan. Targhib. Nah, ada istilah at-targhib wa tarhib. Tarhib ada pakai ha, tarhib ada targhib pakai ghain. Kalau at-targhib artinya memotivasi orang biar senang untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu namanya targhib. Kalau tarhib itu artinya memperingatkan, memberikan ancaman kepada orang agar tidak mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka dibutuhkan at-targhib wa tarhib, bagian dari dakwah. Isinya adalah at-targhib wa tarhib. Nah, di sini dikatakan yuraghibu fi qiyami Ramadan. Artinya Nabi melakukan targhib, membuat orang itu semangat, membuat orang itu senang untuk menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Min ghairi ayyamurahum fihi bi'azimah. Tidak memerintahkan mereka dengan dengan mewajibkannya. Artinya menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan itu enggak wajib.
Tapi Nabi memotivasi, mendorong mereka untuk melakukannya sebagai amalan sunnah, bukan sebagai amalan yang wajib. Jadi mendorong orang untuk melakukan, ada kalanya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang wajib atau sesuatu yang sunnah. Nah, di sini diberi penjelasan oleh Abu Hurairah bahwa dorongan Nabi untuk melakukan qiyamul Ramadan itu sebagai hal yang sunnah, bukan sebagai hal yang wajib. Beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, rawahu Muslim. Nah, maknanya sudah kita jelaskan tadi dalam hadis sebelumnya. Karena riwayatnya beda, tetapi lafadz hadisnya itu sama persis. Babu fadli qiyami lailatul qadri, utawi iki iku bab nerangaken keutamaane ngurepaken wengi qadar, yakni lailatul qadar. Wa bayani arjalayaliha, lan nerangaken luweh den harapakene pira-pira wengine Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu turun terjadi? Kapan yang diharapkan Lailatul Qadar itu didapatkan? Karena secara umum Lailatul Qadar itu ya di salah satu malam dari malam-malam Ramadan, dari awal sampai akhir. Tapi kapan sangat diharapkan seseorang dapat Lailatul Qadar? Nah, nanti akan ada hadis-hadis yang menjelaskan itu. Qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ila akhir surah. Wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini ila akhir surah, berarti sampai di situ. Wa qala ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya? Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus atau lebih baik, lebih utama dari beribadah di malam-malam selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi orang beribadah di malam yang gak ada Lailatul Qadarnya selama 1000 tahun, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari itu. Kalau seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar, itu masih lebih baik dari beribadah di malam yang gak ada Lailatul Qadarnya selama 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun. Luar biasa, malam yang luar biasa, malam yang terbaik, malam yang paling utama dari seluruh malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu itu aslinya tatanazzalu. Nah, mungkin kalian ada yang bingung, ini fi'il apa sih? Tanazzalu, biasanya apa ini? Kok tanazzalu?
bingung. Tapi ada yang nggak bingung karena mikir, pokoknya itu gitu. Tapi kalau kita mestinya mikir juga kok tanazzalu. Wazannya apa kalau tanazzalu? Kan sulit itu. Kecuali kalau itu masdar. Masdar pun apa wazannya? Ternyata di sini para ulama menjelaskan tanazzalu itu asalnya tatanazzalu. Berarti fi'il mudhari'. Berarti kalau tatanazzalu wazannya tafa'ala yatafa'alu. Kan enak. Tanazzala yatanazzalu. Karena di dhammah. Kalau tanazzala al malaikatu, madhi itu. Ini bentuknya madhi tapi di dhammah tanazzalu. Apa ada fi'il mudhari' di dhammah? Dia mabni alal fathi. Makanya ternyata itu fi'il mudhari' yang dihilangkan taknya. Asalnya tatanazzalu. Tatanazzalu al malaikatu. Asalnya begitu, tapi menjadi tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh itu sebagian ulama mengatakan yang dimaksud Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bersama para malaikat lainnya itu turun ke bumi. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya. Ini tentang Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Di malam yang diberkahi. Yang dimaksud malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita menyebutnya, kita orang Indonesia, malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu adalah malam. Jadi kalau diterjemahkan itu double malamnya. Berarti malam Lailatul Qadar. Yang pas itu ya sebenarnya malam Qadar gitu tok, malam Qadar. Tapi sudah jadi istilah, Lailatul Qadar itu jadi istilah. Sehingga kita mengatakan malam Lailatul Qadar. Seperti pitik ayam alas. Lailatul Qadar. Jadi, atau kalau pas lagi ya Lailatul Qadar gitu. Atau pada malam Qadar. Kalau kita sudah apa-apa malam Lailatul Qadar karena sudah jadi istilah. Jadi Lailatul Mubarakah itu yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Itu yang yang juga dimaksud dengan kan lanjutan dari ayat itu apa? Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi fiha yufraqu kullu amrin hakim itu berarti yang dimaksud fiha dalam malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Dijelaskan setiap sesuatu yang dipastikan terjadi di alam semesta ini itu dijelaskan karena para malaikat di malam Lailatul Qadar itu naik ke atas Lauhul Mahfuz untuk melihat takdir yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka sesuatu yang takdir manusia yang mubram, yang muhkam. Di sini amrin hakim, yang muhkam, yang sudah pasti terjadi, tidak akan berubah lagi. Bahkan takdir Allah memang tidak berubah sama sekali. Dijelaskan kepada para malaikat untuk dilaksanakan oleh para malaikat. Nah, fiha itu adalah
Lailatul Qadar hanya itu dhamir ha, fiha ay fi lailatin mubarakah ay fi lailatul qadar yufraqu kullu amrin hakim. Nah, ini bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa fiha itu adalah lailatul nisfi min Sya'ban. Ada sebagian yang mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, yang dimaksud adalah nisfu Sya'ban, lailatul nisfi min Sya'ban. Nah, itu tidak tepat. Nah, sehingga ada yang mengatakan di malam nisfu Sya'ban Allah merubah takdirnya. Itu fatal. Kalau sempat meyakini keyakinan seperti itu fatal, karena takdir Allah tidak berubah di malam Lailatul Qadar, tidak berubah di malam nisfu Sya'ban, dan tidak berubah kapanpun. Karena takdir Allah adalah sifat Allah azali abadi, sehingga tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Itu. Lailatul Nisfi min Sya'ban memang memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan, yang sering sudah kita jelaskan tentang keutamaannya. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kenapa? Karena itu lanjutan. Itu lanjutan dari ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian apa? In kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, kan lanjutan tentang apa? Tentang yaitu malam turunnya Al-Quran. Dan dalam ayat yang lain dikatakan turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Lailatul Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah, kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi, saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawu sapa kanjeng Nabi, man utawi sapane wong ku qoma ngurepaken kelawan ibadah sapa man Lailatul Qadri ing dalem Lailatul Qadar, imanan krana iman, wahtisaban lan krana nuprih ganjaran, ghufira mongko den sepura lahu kanggo man apa ma barang taqaddama kang wis lewat apa ma min dzambihi saking dosane man, muttafaqun alaih. Ini serupa dengan tadi, hanya saja di sini secara khusus Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam amal ketaatan, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Quran, termasuk dengan hadir dalam majelis ilmu. Jadi kalau malam Ramadan kita hadir dalam majelis ilmu, itu dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban, atas dasar iman, karena mengimani pahala menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah, wahtisaban, dan atas dasar mencari pahala ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa dia telah diampuni oleh Allah. Dosa yang dimaksud dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan manusia, yang hanya berkaitan bihaqqillah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ani Ibni Umar, lan sang Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rijalan, temene pira-pira wong lanang min ashabin nabiyyi, saking pira-pira sahabate kanjeng Nabi, uru Lailatul Qadri fil manami, dan waruhaken sapa ashabul nabi
utawa den ketokaken sapa ashabun nabi Lailatul Qadri ing dalam Lailatul Qadar fil manami ing dalam turu fis sab'i atau ing dalam ngimpi ing dalam turu fis sab'i ing dalam pitu al awakhir kang akhir. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum ara ningali sapa ingsun ru'yakum ing ngimpi sira kabeh iku qad tawata'at teman-teman wis nyocoki apa ru'yakum fis sab'il awakhir ing dalam pitu pira-pira kang akhir al awakhir kang akhir. Faman mongko utahe sapane wong iku kana ana sapa man iku mutaharriha golek-golek sapa man ing Lailatul Qadar falyatakhirraha mongko becik golek sapa man ing Lailatul Qadar fis sab'il awakhir ing dalem pitu al awakhir kang akhir. Muttafaqun alaih. Wa an Aisyah talan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawa sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujawiru fil ashril awakhir iku yujawiru i'tikaf. Yang dimaksud yujawir di sini i'tikaf. Yujawir asalnya dia mendampingi ya, makna dasarnya. Tapi yang dimaksud di sini yujawir adalah i'tikaf. Yujawiru i'tikaf sapa Kanjeng Nabi fil ashri awakhir ing dalam 10 kang akhir min Ramadan saking Ramadan. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi taharrau golek sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadri fil ashri ing dalam 10 al awakhir kang akhir min Ramadhana saking Ramadan. Muttafaqun alaihi. Wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah taharrau golek sapa sira kabeh Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar fil witri ing dalem tanggal ganjil minal ashri saking 10 al awakhir kang akhir min Ramadhana saking Ramadan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Nah, hadirin rahimakumullah. 3 hadis ini menjelaskan tentang tadi itu arja layaliha. Jadi malam yang diharapkan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu kapan? Pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu di 7 hari terakhir. Jadi di sini dikatakan fis sab'il awakhir. Artinya di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sedangkan dalam hadis Aisyah berikutnya, 2 hadis berikutnya itu dikatakan fil ashril awakhir, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ini tidak bertentangan, satu dengan yang lain tidak bertentangan. Di sini dikatakan dalam hadis Ibnu Umar bahwa sebagian dari para sahabat, ada orang-orang dari kalangan para sahabat itu melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu di dalam tidurnya, dalam mimpi. Nah, ini juga sebagai dalil bahwa apabila seseorang itu melihat Lailatul Qadar dalam mimpi, itu dia juga mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada kalanya dilihat oleh seseorang dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan tidur,
Ada kalanya tanda-tanda Lailatul Qadar itu dilihat seseorang dalam keadaan mimpi. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Atau tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada. Di antaranya kalau malam tadi misalnya Lailatul Qadar, maka paginya matahari itu terbit dalam keadaan redup, tidak panas. Kemudian seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia ada kalanya di antara tandanya dia melihat cahaya yang sangat terang. Yang cahaya itu bukan matahari, bulan, bintang atau lainnya, tetapi cahaya makhluk ciptaan Allah yang ditunjukkan sebagai tanda Lailatul Qadar. Yang kedua, melihat pepohonan itu pada sujud. Jadi terlihat sujud. Kalau orang yang nggak dapat Lailatul Qadar ya biasa saja. Tetapi dia melihatnya dalam posisi sujud. Atau yang ketiga, dia melihat para malaikat dan bersalaman dengan para malaikat. Atau dia mendengar suara gemuruh tasbih dari para malaikat. Ini tanda Lailatul Qadar. Jika seseorang melihatnya tidak dalam tidur, dalam keadaan jaga, maka berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar yang tingkat pertama, yang paling tinggi. Sedangkan jika dia melihatnya dalam keadaan tidur, dalam mimpi dia melihatnya, maka dia juga mendapatkan Lailatul Qadar tingkatan yang kedua. Kalau seseorang nggak melihat tanda-tanda itu, tetapi di malam itu dia beribadah kepada Allah, bertepatan dia beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Dia mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Dia mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Para sahabat, beberapa para sahabat itu melihatnya dalam tidur. Itu kapan? Fi sab'il awakhir, di 7 terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga Nabi kemudian mengatakan bahwa itu bertepatan dengan Lailatul Qadar pada 7 terakhir dari bulan Ramadan. Maka karena itu kalian yang ingin untuk mendapatkan Lailatul Qadar, hendaknya dia mencarinya di 7 terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan dalam hadis Aisyah dikatakan Nabi itu beliau beriktikaf. Nabi iktikaf sepanjang Ramadan, tapi kalau sudah 10 terakhir beliau lebih bersemangat dan lebih banyak lagi melakukan iktikaf. Iktikaf di masjid pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Nabi bersabda, carilah Lailatul Qadar 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti dari ini disimpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu kebanyakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah 7 itu ya juga masuk 10. Kan kalau 7 berarti hanya dikurangi berapa itu? Dikurangi 3, 10 kurangi 3 saja. Berarti yang nggak masuk 21 berapa? 20 malam 21, malam 22, malam 23 malam. Artinya 7 itu adalah bagian dari 10. Jadi kebanyakan itu di 10 terakhir Ramadan. Kebanyakan lagi, lebih banyak lagi di 7 terakhir bulan Ramadan. 25, 27, lebih sering lagi 25, 27, 29. Atau di sini tidak disebutkan ganjil. Hadis berikutnya baru menyebut ganjil. Dalam hadis berikutnya dikatakan taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil
dari 10 terakhir Ramadan. Nah, ini lebih fokus lagi. Ada kaidnya yaitu fil witri. Di malam ganjil. Kalau ganjil dari 10 Ramadan berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ini lebih sering lagi. Nah, berarti kalau diurutkan bagaimana? Lailatul Qadar itu di satu malam dari semua malam di bulan Ramadan. Bisa awal, bisa tengah, bisa akhir. Tapi lebih banyak lagi yang lebih sering Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Baik ganjil ataupun genap. Kemudian sempit lagi, Lailatul Qadar itu yang lebih sering lagi itu di 7 terakhir bulan Ramadan, baik genap maupun ganjil. Dipersempit lagi, Lailatul Qadar itu lebih sering lagi di ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, berarti apa? Kita secara umum menghidupkan malam Ramadan. Secara umum dari awal sampai akhir kita berusaha untuk menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan tadarus Al-Quran, dengan hadir dalam majelis ilmu dan seterusnya. Tapi ketika 10 terakhir kita harus lebih semangat lagi dalam beribadah, diperbanyak lagi, diperkuat lagi ibadahnya. Kalau sudah 7 terakhir lebih dikuatkan lagi. Di malam ganjil lebih disemangatkan lagi. Hadirin rahimakumullah. Ini saling menjelaskan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Memang seperti itu. Hadis Nabi itu saling menjelaskan satu dengan yang lain. Dan hadis-hadis Nabi itu juga sebagai penjelas Al-Quran. Nabi diutus itu untuk salah satunya untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, dan hadis-hadis Nabi baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan itu adalah menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran itu masih bersifat global. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan hanya wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi nggak diterangkan caranya gimana sih sholatnya itu. Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Bahwa sholat itu misalnya diawali dengan niat bersama takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nggak ada disebutkan dalam Al-Quran. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Nah itu. Karena itu kalau ada orang hanya beriman kepada Al-Quran, dia tidak mengikuti sunnah, ya gimana? Terus dia mengamalkan agama, apa dia bisa? Misalnya Al-Quran memerintahkan dirikanlah sholat, terus gimana dia mau mendirikan sholat kalau dia nggak percaya sama hadis? Nah, itu ada sebagian yang aneh, yang ingkarus sunnah, ingkar terhadap sunnah, hanya percaya pada Quran saja, nggak percaya kepada sunnah. Pertanyaannya, terus gimana dia cara mengamalkan Al-Quran kalau dia nggak percaya terhadap sunnah, sementara sunnah itu adalah sebagai penjelas Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Nah, waktu sudah habis. Sebenarnya masih ada 3 hadis lagi, pendek sebenarnya. Tapi waktunya habis, nanti insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.